For this second video, I will talk about one of the materials that you need to learn before you start writing your own infographic for the ujian praktikum. Okay, so materinya adalah principles of business writing atau panduan dasar dalam penulisan bisnis, gitu ya. Langsung saja. So, sebelum masuk ke materi ini, maksud saya begini. Dalam pengerjaan ujian praktikum nanti, proyek akhir kalian di mata kuliah ini, kita akan menggunakan beberapa teori baru dalam penulisan, tapi jangan lupakan materi yang sudah kita pelajari di sebelum mid kemarin. Jadi, punctuation, abbreviation, numbers itu tetap akan masuk dalam kriteria penilaian pada infografik yang akan kalian buat. Jadi kalau menggunakan tanda baca yang baik, tetap harus ada abbreviation dan juga number di dalamnya. Nanti kriteria untuk 3 materi sebelum mid itu akan saya sampaikan kemudian lagi, mungkin di pertemuan berikutnya. Yang sekarang kita fokus pada principles of business writing dulu. So, business writing khusus untuk ujian praktikum kalian ini nanti akan genre-nya bebas, mau informal atau formal. Karena dalam mempromosikan sesuatu kita bisa pakai cara yang formal, bisa pakai cara pendekatan yang personal, kan begitu. So, but in any case, business writing must be clear and concise. Clear jelas, concise itu singkat, padat dan jelas. Ya. Karena platform kalian dalam menulis nanti cuma 3 slide, 2 slide utama dalam bahasa Inggris, itu nanti terbatas kan gitu kan, jadi harus benar-benar jelas dan juga singkat, padat dan jelas tadi gitu. Atau bahasa lainnya straightforward, to the point, langsung gitu. Apa yang mau dia omongkan, apa, jelaskan, sebutkan, paparkan gitu. Jadi kalau poorly written communication is unacceptable, kemudian ya sebelumnya untuk mencapai target maksimum kita harus tahu tujuan dan target audiensnya dulu. Siapa yang mau kita tunjukkan barang ini? Siapa pemiliknya, pemilik produk yang akan kita promosikan, apa produknya, siapa targetnya. Harus tahu dulu dengan jelas. Sehingga bahasa yang dipergunakan nanti sesuai dengan targetnya. Jadi misalnya yang kalian promosikan adalah, let's say, tanjak, topinya orang Melayu, atau ikan asin yang ada di PSP, tahu dulu produknya, kemudian siapa yang akan dipasarkan? Anak muda mungkin kita pakai yang personal. Kalau pihak korporat yang menjadi target pemasarannya, kita pakai bahasa yang formal, mungkin kan seperti itu. Jadi genrenya sesuai dengan barang yang akan kalian, produk yang akan kalian promosikan. Beberapa tahap dalam pengerjaan nanti, kurang lebihnya seperti ini. Jadi dalam tahap preparation itu adalah kalian menentukan dulu produknya apa, tergantung passion masing-masing. Misalnya yang mau kalian promosikan itu passion kalian misalnya let's say main bulu tangkis, kemudian misalnya di produk lokal kita ada shuttlecock buatan produk lokal ataupun nasional yang ada di Indonesia dan kalian ingin promosikan itu, ya sesuai dengan passion masing-masing. Targetnya siapa kalau seperti itu? Ya. Bisa juga makanan, terserah makanan mau apapun. Kayaknya yang lebih nyaman makanan misalnya. So, buat saja tentang makanan. Kemudian arrange, di situ kalian membuat structure, layout atau desainnya, kira-kira mau seperti apa. Nah, ini juga sebenarnya penilaian di luar business writing sih. Tidak akan terlalu berpengaruh, tapi tetap dapat poin penilaian juga. Ya, jadi misalnya target pemasarannya itu ke masyarakat lokal, anak-anak remaja, misalnya. Mungkin dengan background warna hitam pekat dan tidak ada keterangan lainnya itu agak suram misalnya. So, menyesuaikanlah. Itu sih tidak terlalu bagaimana, tapi dibuat dengan sebaik mungkin sesuai dengan target reader dan juga produk yang dipasarkan akan lebih baik. Kemudian kita mulai draft, itu yang kalian nanti akan ada independent work, pekerjaan mandiri, secara mandiri, kalian akan mulai mendraft, kira-kira mau menulisnya seperti apa. Yang pasti sekarang ini kita latihan dulu, latihan penulisan umum.
Nanti spesifik pada produk kalian, ya kalian yang lebih tahu. Kemudian nanti setelah itu ada proses revisi, apa yang harus diubah, ditambah, dihilangkan, kemudian ada proofread. Apakah sudah bagus atau belum tulisan bahasa Inggris kalian. Sekarang kita masuk ke bahasan pertama, itu topic sentence. Topic sentence sudah pernah dipelajari di writing sebelumnya, I suppose. But I don't know. Sederhana ya, topic sentence itu introduces the main idea of a paragraph. Jadi misalnya intinya dalam satu paragraf itu cuma ada satu topic sentence. Lazimnya topic sentence itu diletakkan di awal kalimat, di awal paragraf. Kalimat pertama itu topic sentence. Dia meliputi ide utama yang akan dibahas dalam paragraf itu. Jadi satu paragraf itu cuma bahas satu topik saja, tidak usah bahas banyak-banyak. Isi topik sentence itu misalnya main idenya apa, sedikit penjelasannya apa. Itu. Seperti yang di sinilah ya. Contoh. Topik sentence yang efektif. Kita lihat. The collective effort of all employees was the reason for our company success this year. Topik sentence-nya yang tadi kan di rumus itu ini main idea. Iya enggak sih? Iya. Kemudian ini elaboration-nya. Usaha bersama dari semua karyawan merupakan alasan kami mencapai kesuksesan, perusahaan kami mencapai kesuksesan tahun ini. Jadi intinya apa? Berarti dalam paragraf itu nanti yang akan dibahas adalah collective effort-nya. Seperti apa collective effort itu? Usaha bersama semuanya, semua karyawan, semua pegawai di perusahaan tersebut. Sehingga menjadikan perusahaannya berhasil. Contoh yang kedua, to facilitate our global initiatives, 3 new locations have been identified for business expansion. Untuk memfasilitasi inisiatif global kami, 3 lokasi baru telah berhasil ditentukan untuk ekspansi bisnis. Berarti sisanya dia akan membahas tentang 3 lokasi tadi. Kemudian seperti apa global inisiatifnya itu? Ini contoh yang efektif. Kalau tidak efektif, modelnya seperti ini. 3 new locations have been targeted for business expansion. Ini nambah-nambah kepanjangan kalimatnya, tapi jadinya tidak efektif. And in these locations, we intend to set up distribution outlets to serve Southeast Asia. Sedangkan tadi kan sampai sini aja nih. Dari the 3 new location sampai business expansion. Ekspansi yang akan dijelaskan nanti itu seperti apa? Set up distribution outlets, kan seperti itu. Itu nanti dibahas di kalimat-kalimat di bawahnya dalam paragraf tersebut. Itu. Nah, nanti kita sambung ya. Sambung yang topik sentence tadi. Topik sentence kita lepaskan dulu, kita masuk ke organizing ideas. Dalam organisir idea penulisan, kalian kan nanti tugasnya diminta cuma buat 1 atau 2 paragraf saja. Ya. Tapi dalam paragraf itu sangat menentukan nilai kalian. Walaupun saya bilang tidak terlalu peduli dengan nilai ya. But never mind. Paragraf atau bagian dari sebuah teks atau passage atau document itu disebut coherent jika elemen elemen di dalam paragraf atau tulisan tadi membuat si pembaca itu mudah mengikuti alurnya. Jadi tidak lompat sana lompat sini. Dia beralur jelas seperti itu. Organizing ideas yang pertama. Chronological order. Kronologinya, ada kronologinya. Jadi kalau model paragraf seperti ini paragraf ya, bukan satu teks panjang itu. Kalau itu yang disebut, nanti kita bahas itu persuasive writing. Kalau ini satu teks, satu paragraf dulu, modelnya adalah chronological. Jadi dalam chronological,
informasi itu ditampilkan secara urutan. Ada urutannya, ada sequence-nya. Misalnya kayak gimana? Misalnya paragraf yang menjelaskan tentang proses pembuatan teh. Misalnya. Pertama, ambil teh sasetnya, masukkan ke dalam gelas. Kemudian misalnya tuang air panas, didiamkan, habis itu ditaburkan gula, dan seterusnya. Itu chronological. Sederhananya seperti itulah. Kalau dalam business writing, chronological order itu digunakan to clarify specific order of events or to explain the process. Urutan secara spesifik dari sebuah kejadian, misalnya proses impor barang dari Singapura ke Pontianak, ada stepnya, itu specific order urutannya. Atau kalau di sini contohnya urutan kegiatan untuk mencapai sebuah kesepakatan bisnis, misalnya rapat, tawar menawar, presentasi, dan seterusnya. Kalau special order, ini mungkin agak kurang kita bahas, karena tidak terlalu relevan dengan business writing. Play memory lah ya. Saya cuma tampilkan, kalian bisa baca sendiri. Logical order, jadi selain chronological order, ada logical order juga. Ini cocok untuk business communication, karena model paragraf ini mengarrange, menyusun informasi itu secara logis. Bisa untuk menjelaskan tentang ilustrasi, penjelasan, explanation, cause and effect, sebab akibat, problem solving, bisa. Nah, ini yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu dua model ini nih. Paling sering dipakai, general to specific, specific to general. Paragraf, kalau bahasa Indonesia itu paragraf deduktif, induktif lah, dari umum ke khusus, khusus ke umum. Ini bisa dibaca sendiri lah ya. Khusus ke umum ke khusus, yang pertama, ini umum ke khusus, ini khusus ke umum. Baca sendirilah. Kita lihat contohnya saja langsung. So, untuk logical order, nah, jadi begini nanti model slide kedua ujian praktikum kalian. Kalian akan diminta buat 1 atau 2 paragraf ringkas yang terdiri satu dari topik sentence-nya. Topik sentence itu untuk mata kuliah ini kita letakkan di kalimat pertama dari sebuah paragraf saja ya. Jadi dia inti paragraf itu mau bicarakan apa ada di kalimat pertama. 3 new locations have been identified for business expansion that will facilitate our global initiatives. Dia berarti akan membahas tentang locations, kemudian tadi global initiative. Jadi sisanya ini biasanya disebut dengan supporting sentences. Jadi dia mendukung ide pokok yang ada di topik sentence di atas. Jadi dia bahas dulu location-nya apa. 3 location-nya itu Singapura, Hong Kong, dan Seoul have a collective population over 22 million and represent a significant opportunity dan bla 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 bla. Itu penjelasannya. Kemudian global inisiatifnya seperti apa? Inisiatif untuk go globalnya. The plan itu set up printing operation di China, distribution outlet, dan seterusnya. Nah, yang ini biasanya di akhir kalimat kita menekankan lagi topik sentence tapi dengan kalimat yang berbeda. Makanya disebut restated. Jadi sebenarnya sama intinya di kalimat terakhir itu. Tapi kita bahasakan dengan bahasa yang berbeda sedikit. Ketiga lokasi ini ideal untuk starting point atau permulaan bagi ekspansi bisnis. Karena populasi yang besar dan geografikalnya strategis. Sama aja dengan 3 lokasi di-identify untuk business expansion yang untuk fasilitasi global initiative. Jadi kalimat pertama dan kalimat terakhir itu sebenarnya kurang lebih. Itu logical order. Kalau chronological order, ada juga topik sentence, kemudian nanti di restated lagi, sama. Tapi proses di tengahnya, ini
arranged chronologically. Ada urutannya. Usaha bersama dari karyawan perusahaan ini merupakan alasan atau penyebab suksesnya kami tahun ini, gitu kan? Apa kronologikalnya? Berarti tahun ini, berarti kronologikalnya adalah waktu. Urutannya adalah waktu. At the beginning, awal tahun kami begini. Setelahnya begini dan seterusnya. Kemudian ditekankan lagi topik sentence di atas di kalimat yang terakhir. By year's end, di akhir tahun, we found that productivity had increased. Produktivitas meningkat substantially sebagai hasil dari effort employees. Sama kan dengan yang di atas, collective effort dari employees membuat perusahaan kami sukses tahun ini. Nah, begitu. Nah, jadi dua model paragraf ini yang akan kalian pakai nanti di slide kedua. Gitu. Nah, untuk sekarang kita latihan. I need you to write a paragraph consisting of topic sentence. Jadi ada topic sentence-nya dulu di awal. Kemudian dilanjutkan dengan tadi mau terserah logical atau chronological. Cuma nanti ditulis saja di awalnya. Ini logical misalnya. Chronological yang mana? Menurut kalian? Apa yang harus ditulis, Sir? Di situ ada statement. Some experts believe that it is better for children to learn about business under the age of 10 instead of after they are in high schools. What is your point of view? Bagaimana sudut pandang kalian bahwa sebagian expert itu bilang kalau akan lebih baik bagi anak-anak itu belajar tentang bisnis itu usia 10 tahun ke bawah dibanding kalau mereka belajarnya setelah SMA. Sudut pandang kalian di mana? Ini bebas, mau setuju, tidak setuju, netral, it's up to you. What I care is how you create a topic sentence out of this topic, out of this statement, kemudian menyusun paragrafnya. Paragraf itu berapa, Sir? Berapa banyak? Paragraf itu minimal 3 kalimat. Tidak boleh kurang dari 3. Tapi kalau topik sentence itu sudah 1. Kronologiknya atau logiknya atau supporting sentence-nya itu ada 2 kalimat minimal. Kesimpulannya yang terakhir itu 1 lagi. Jadi kurang lebih ada 4 sampai 6 kalimat lah. Itu dibuat dan dikumpulkan di Edmodo. Alright, itu saja latihan hari ini. I thank you very much. Kalau ada pertanyaan, tonton lagi videonya. Oke, thank you.